Hai guys, gimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Pada video kali ini saya suguhkan sebuah ringkasan film horor yang dirilis tahun 2017 silam. Film ini menceritakan tentang seorang wanita yang harus berjuang menyelamatkan putrinya yang diculik oleh boneka tempat bersemayamnya roh penyihir setelah dia memutuskan pindah ke sebuah bangunan tua di tengah hutan. Mampukah dia menyelamatkan putrinya? Sebelumnya saya kembali ingatkan bagi yang suka dengan channel ini jangan ragu langsung tekan subscribe dan loncengnya juga ya, agar kalian tak ketinggalan info film-film keren versi Teyuka Channel. Daripada penasaran, langsung saja kita simak alur cerita film Curse Witch of the Doll. Scene berlatar di England tahun 1660, di mana sebuah tangan seorang wanita membelai wajah boneka yang menyeramkan sambil mengatakan, For me, never forget. I will never forgive. Lalu seorang pria menggantung sebuah tali pada sebuah pohon. Wanita tersebut diseret dan mungkin akan digantung karena dia dikira seorang penyihir. Tiba-tiba boneka menyeramkan tersebut bergerak sendiri tanpa ada yang menyentuhnya. Kemudian scene bergulir di tahun 1942. Seorang wanita bernama Adeline Gray berjalan di tengah hutan bersama anak perempuannya yang bernama Chloe. Tujuan mereka adalah untuk mencari tempat tinggal sementara akibat perang yang terjadi di daerahnya. Namun Chloe ngambek karena tak mau diajak pindah. Alhasil, dia pun kabur dan bersembunyi di balik pohon. Lalu datanglah seorang pria tua yang bernama Arthur menghampiri Adeline. Arthur merupakan pemilik dari sebuah pemukiman yang akan ditinggali oleh Adeline yang terletak di tengah hutan. Adeline memanggil Chloe untuk berjalan menuju rumah Arthur. Mereka pun berjalan dengan mengobrol membahas perjalanan Adeline. Bangunan yang akan ditempati Adeline terlihat begitu besar namun auranya sangat menyeramkan, bahkan di siang hari. Arthur menyebutnya Brian Hill Manor. Adeline terlihat terkejut dan tak percaya akan tinggal di rumah yang semegah itu. Ketika mereka akan masuk, sebuah boneka menyeramkan yang ada di awal scene menoleh dengan sendirinya ke arah mereka dari balik jendela. Setelah Adeline masuk, dia benar-benar terpukau melihat dalam bangunan tua tersebut yang sangat luas. Sayangnya, Arthur bilang bahwa di bangunan tersebut hanya ada lentera sebagai penerangnya. Dengan fasilitas yang minim, Adeline merasa enggan tinggal di situ dan berniat mencari tempat yang lain. Tapi Arthur bilang tidak ada tempat lain di sana. Kalaupun ada, itu pun sangat jauh. Akhirnya mau tak mau Adeline harus mau tinggal di situ. Dia pun diajak keliling rumah oleh Arthur. Sementara itu Adeline meminta Chloe untuk membongkar isi tasnya. Setelah sampai di lantai atas, Arthur bercerita bahwa tempat itu memiliki banyak sejarah yang tidak diketahui. Begitu banyak mistik yang dimaksudkan untuk tetap tak tersentuh. Awalnya Arthur tak berniat membuka bangunan tersebut, namun setelah ia membaca surat-surat yang dikirimkan oleh Adeline, dia pun memilih membukanya untuk babak baru dan tujuan baru. Arthur menunjukkan kamar untuk Adeline dan Chloe. Tiba-tiba, pintu kamar untuk Adeline tertutup dengan sendirinya. Adeline mencoba membuka kamar itu, namun ternyata terkunci. Setelah itu, Adeline ngomong sama Arthur kalau dia akan tinggal di situ selama 6 bulan, bahkan mungkin lebih. Namun Arthur menolak saat akan dibayar oleh Adeline, alias Arthur memberikan tempat tinggal untuk Adeline secara free. Dia bilang niatnya hanya ingin membantu. Malam pun teko. Adeline mengantarkan Chloe untuk tidur. Sebelum tidur, Adeline meyakinkan Chloe bahwa suatu hari keluarganya akan berkumpul kembali. Ayahnya akan pulang. Namun Chloe menyangkal perkataan sang ibu. Dia bilang ayahnya tidak akan pulang. Dia juga meminta ibunya berhenti membohongi diri sendiri. Kemudian Chloe memalingkan wajahnya dari sang ibu dan tidur. Lalu Adeline sendiri masuk ke kamarnya dan berbaring. Baru saja memejamkan mata, suara ketukan membangunkan Adeline. Lalu terdengar suara bantingan yang lebih keras.
Adeline pun mencoba memeriksanya dengan membawa sebuah lentera. Terlintas sebuah bayangan di samping Adeline. Dia mencoba turun ke lantai bawah dan membuka pintu ruang keluarga. Ternyata tidak ada siapa-siapa. Siang harinya, Adeline duduk termenung di hutan. Lalu Arthur menghampirinya dan mengajaknya mengobrol. Mereka berbicara tentang pasangan dan buah hati masing-masing. Di mana Adeline yang tak tahan dengan perginya sang suami saat dia hamil anak kedua, sedangkan Arthur seorang duda yang ditinggal meninggal istrinya 30 tahun yang lalu. Sementara itu, Chloe yang sedang belajar dikejutkan oleh sebuah kunci yang terjatuh dengan sendirinya tepat di dekatnya. Suara tertawa wanita didengarnya. Saat ibunya menghampiri, dia terlihat tenang ditemani sebuah boneka menyeramkan yang berdiri di hadapannya. Dan ketika Adeline ingin menyentuh boneka tersebut, Chloe berteriak melarangnya. Don't! Adeline akhirnya melemparkan beberapa pertanyaan soal boneka itu pada Chloe. Chloe hanya bilang tidak tahu dan tidak tahu. Tapi saat Adeline bertanya soal asal boneka tersebut, Chloe bilang dia tidak bisa memberitahunya. Jelas Adeline tak percaya saat Chloe menganggukkan kepala ketika ditanya apa boneka itu yang mengatakannya. Tiba-tiba boneka menyeramkan tersebut menghilang. Adeline pun heran dan mencarinya. Lalu malamnya, Adeline yang tak bisa tidur di kamarnya menyusul Chloe dan tidur bersamanya. Suara-suara aneh membuat Adeline sering kali terbangun. Saat ia menatap pintu kamar yang terbuka, Adeline mendengar suara bisikan. Dan sosok wajah boneka mengerikan muncul di sampingnya. Ketika dia menoleh, sosok tersebut pun hilang. Keesokan harinya, Adeline mengemasi pakaiannya dan berniat untuk pergi. Arthur yang mengetahui niat Adeline pun berusaha mencegahnya. Awalnya Adeline tetap ngotot untuk pergi. Setelah Arthur memberikan pengertian, Adeline pun mengurungkan niatnya. Setelah itu, dia dan Chloe bermain petak umpet di dalam hutan. Tak lama kemudian, dia tak menemukan Chloe dan mendengar suara teriakan anaknya dari kejauhan. Adeline pun panik dan segera mengejar sumber suara teriakan Chloe. Sayang sekali, ia tak menemukannya. Hanya sepatu sebelah kiri milik Chloe yang Adeline dapat. Saat ia kembali ke rumah, seorang detektif yang bernama Nolan datang menemui Adeline setelah mendapat laporan darinya atas kehilangan Chloe. Detektif tersebut menjatuhi beberapa pertanyaan untuk Adeline. Ketika ia ditanya apakah Chloe senang tinggal di sana, Adeline pun diam. Lalu Adeline meminta tolong pada detektif itu untuk segera menemukan Chloe. Namun karena hari sudah malam, detektif itu pun berjanji akan mencarinya esok hari. Naluri seorang ibu yang khawatir dengan keadaan anaknya, Adeline pun nekat mencarinya seorang diri di tengah hutan dengan membawa lentera. Karena masih tak menemukannya, dia pun kembali ke kamarnya dan menatap foto keluarga kecilnya. Tiba-tiba, suara asing muncul di tengah Adeline. Dia menjawab suara tersebut. Dan suara makhluk gaib itu mengatakan bahwa penyihir telah memiliki Chloe sekarang. Adeline menangis sejadi-jadinya. Esok harinya, Adeline kembali mencoba mencari putrinya. Dan benar saja, dia melihatnya. Saat dia mengejar Chloe, tiba-tiba Chloe sudah berada di dalam rumah dan menatap sang ibu dari jendela. Adeline pun bergegas masuk dan mengambil lentera. Tiba-tiba pintu di samping Adeline terhantam keras. Adeline memberanikan diri untuk membuka pintu tersebut. Dia melihat bayangan Chloe di sebuah lorong. Adeline terus berjalan memberanikan diri. Ternyata dia tertuntun masuk ke sebuah ruangan rahasia milik Arthur. Dia menemukan beberapa lembar surat dengan nama Mary. Saat ia membaca surat-surat tersebut, Arthur muncul dan bertanya apa yang dilakukan oleh Adeline. Adeline pun bilang bahwa dia mengikuti bayangan Chloe yang menuntunnya masuk ke ruangan tersebut. Arthur tidak percaya dengan kata-kata Adeline.
Dia bilang itu hanya bayangan Adeline sendiri, karena mereka hanya sendiri di sana. Lalu Adeline bertanya soal surat-surat yang ia baca pada Arthur. Dia penasaran siapa yang menulis surat-surat tersebut. Dalam surat itu dituliskan bahwa penulis ingin mereka menderita seperti dia menderita. Seorang penyihir pendendam tinggal di dalam tembok gedung tersebut. Arthur menyangkal dan bilang surat-surat itu adalah suatu kebohongan. Arthur juga mengatakan bahwa si penulis yang bernama Maria Thomas memiliki riwayat delusi. Maria kehilangan suaminya beberapa tahun lalu, namun dia akan menunggu di dekat jendela sepanjang hari dan setiap hari untuk kepulangannya. Karena sifat kegilaannya, akhirnya Mary dikirim ke rumah sakit jiwa. Hari demi hari berlalu, hingga 7 hari hilangnya Chloe. Adeline terus mencari dan berharap Chloe ditemukan. Adeline menyusuri segala jalan dan ruangan yang ada di bangunan tua itu, memanggil putrinya. Tiba-tiba boneka hantu mengagetkan Adeline. Matanya yang memutih, dibarengi suara tertawa membuat Adeline ketakutan dan berlari masuk ke kamarnya. Siang harinya sambil meneteskan air mata, Adeline menuliskan surat untuk suaminya. Belum selesai menulis surat, dia dikagetkan suara tertawa. Adeline mencari suara itu. Dia melihat sosok Chloe berdiri menghadap tembok dan menggandeng boneka setan itu. Adeline terlihat sangat bahagia. Dia mengajak putrinya pergi, namun Chloe menolak dan menginginkan Adeline memainkan sebuah permainan. Ketika Adeline mendekati Chloe, rupanya itu adalah iblis yang menyerupai anaknya dengan wajah yang mengerikan. Adeline berlari menuju kamarnya, namun pintunya terkunci. Tiba-tiba suara wanita muncul di belakang Adeline dengan mengatakan, You can't stop seeing her, can you? Your imagination knows. You want to know where your daughter is. Rupanya penyihir dengan wajah yang menakutkan muncul dari dalam kamar Chloe. Penyihir itu terus mempengaruhi Adeline agar mau melihatnya. Adeline meminta penyihir itu mengembalikan putrinya. Tiba-tiba, penyihir tersebut membuat Adeline pingsan. Arthur yang menemukan Adeline tergeletak langsung menolongnya dan membawanya ke ruangan pribadinya. Di sana Adeline menceritakan kejadian yang dia alami. Namun tetap saja Arthur tak percaya dan meragukan Adeline. Kemudian Adeline meminta Arthur memberikan surat-surat Mary untuknya. Karena dia perlu tahu mengapa penyihir itu mengambil putrinya. Akhirnya, Arthur pun memberikannya. Adeline membaca surat-surat tersebut di kamarnya. Dalam surat yang ia baca dikatakan bahwa Mary tidak pernah pulih dari suami dan anaknya diambil darinya. Pemahamannya tentang dunia nyata memudar. Mary telah menawarkan banyak identitas pada kita. Yang paling mengganggu adalah penyihir. Dia percaya penyihir itu mengambil keluarganya darinya. Dan dalam lembar berikutnya tertulis, You will all feel my pain, yang berarti, kamu akan merasakan semua sakitku. Dan saat itu Adeline menyimpulkan bahwa Mary adalah penyihir. Kemudian Adeline menghampiri boneka setan yang berdiri di depan perapian dengan membawa pecahan kaca. Seketika, penyihir itu muncul kembali. Adeline mengatakan apa yang ia tahu dari surat-surat Mary. Dia minta dibebaskan dari jeratan penyihir tersebut. Tiba-tiba Chloe memanggilnya dari sebuah kamar. Saat Adeline mengejarnya, pintu kamar tersebut tertutup dan terkunci. Dia minta penyihir itu membukanya. Saat terbuka, Adeline malah seolah-olah masuk pada masa lalunya. Dia melihat sebuah pesawat jatuh menghancurkan rumahnya dan menewaskan putrinya. Saat ia akan berlari, tiba-tiba Adeline kembali ke masa sekarang dan menabrak dinding sehingga membuat dahinya terluka. Penyihir itu mengatakan bahwa Chloe telah tewas saat kejadian itu. Lalu Adeline menusukkan kaca yang ia bawa ke perut penyihir tersebut. Penyihir itu pun lenyap. Kemudian Arthur datang dan menenangkan Adeline. Keesokan harinya, Adeline dibawa menemui Arthur. Dan ternyata Adeline adalah Mary. Dan Arthur adalah Dr. Miles Littner yang mengawasi Mary hampir 2 tahun. Saat Arthur meminta Adeline bercerita, Adeline mengatakan bahwa ia mengingat asap.
Jeritan, bau daging terbakar, dan Chloe terbaring di bawah reruntuhan. Dia tak bisa menyelamatkan putrinya. Arthur mengatakan bahwa Adeline menciptakan dunia dan identitas baru. Adeline membayangkan Chloe di sisinya dan membayangkan melindunginya dari bahaya yang membunuhnya. Setelah Arthur menjelaskan panjang lebar tentang kondisi Adeline atau Mary, dia ingin Mary menerima kebenaran jika ingin membuat kemajuan. Arthur pun meminta agar Mary membiarkan Chloe pergi, dan akhirnya Adeline atau Mary menerimanya. Selanjutnya Arthur membawa Mary masuk ke ruangan yang pernah Mary tanyakan, di mana itu adalah sayap timur bangunan itu dan menjadi rumah bagi 40 anggota keluarga Arthur lainnya. Mary sangat menikmati suasana di luar ruangan sayap timur bangunan tersebut. Saat dia memejamkan mata, dia seolah dihampiri oleh suaminya. Dia memeluknya dan sang suami mengajaknya bertemu dengan Chloe. Mary sangat bahagia. Mereka masuk ke sebuah kamar, dan Chloe berusaha untuk tidur. Lalu Mary meminta suaminya untuk menjaga Chloe. Kemudian, suaminya mengucapkan perpisahan dengannya. Saat Chloe mengucapkan selamat malam, Mary menolehnya. Ternyata tidak ada siapa-siapa. Ya, karena memang semua itu hanyalah ilusi Mary semata. Dan saat itu dia sedang dikurung dalam kamar bangunan tersebut sebelum dilakukan lobotomi, yang artinya tindakan pembedahan otak yang akan dilakukan oleh Arthur. Namun ada dokter lain yang menolak keputusan itu, yaitu Dr. Powell. Dr. Powell lalu meminta Arthur menceritakan orang-orang yang pernah dilakukan lobotomi olehnya. Namun Arthur berlagak lupa dan menyembunyikan file-file mereka. Arthur yang tidak menerima segala kebenaran yang dikatakan Dr. Powell, dia pun membunuhnya dengan menusuk perutnya dan menguburkan mayatnya di sekitar bangunan tua tersebut. Setelah itu, Arthur mendengar suara langkah. Dia pun menghampirinya. Dia melihat boneka iblis itu sedang duduk santai di atas tangga. Arthur mendekati boneka itu, lalu memasukkannya ke sebuah peti. Keesokan harinya, seorang polisi bernama Jones menemui Arthur yang ditugaskan untuk mencari keberadaan Dr. Powell. Polisi tersebut menginterogasi Dr. Arthur. Tentu saja dia berkilah, hingga kemudian polisi itu curiga bahwa Arthur menyembunyikan sesuatu. Namun Arthur orang yang pandai memutarbalikkan fakta. Akhirnya polisi tersebut harus pergi tanpa mendapatkan info tentang Dr. Powell yang sebenarnya. Setelah itu, Arthur mendapati salah satu pasiennya yang bernama Doris bertingkah aneh. Dia pun membawanya untuk diinterogasi. Doris bilang dia mendengar suara tangisan anak di tangga. Dan saat dia ingin membantunya, ternyata itu adalah boneka. Tapi bukan hanya boneka, ada kehidupan di balik matanya. Arthur pun terkejut dan mengira Doris hanya berhalusinasi. Doris kemudian bilang bahwa mereka semua berbagi tempat tersebut dengan roh kebencian. Tidak akan ada yang aman, termasuk dokter itu sendiri. Bahkan saat itu Doris mendengar bahwa roh tersebut mengucapkan 4 kata yang sama berulang-ulang. You're going to die. You're going to die. Tapi kata-kata tersebut bukan ditujukan untuk Doris, melainkan untuk Dr. Arthur atau Leitner. Arthur pun kaget, dan benar saja, tak lama kemudian setelah itu Arthur melihat boneka itu di bawah tangga. Boneka itu pun bangun. Arthur mencoba mendekatinya dan mengambilnya. Tiba-tiba kepala boneka itu bergerak menatap Arthur. Kemudian scene langsung berjalan 75 tahun kemudian, di mana ada pasangan muda-mudi bernama Sam dan Emma berniat ngevlog dalam bangunan yang sudah terbengkalai tersebut. Mereka mulai mengelilinginya. Saat Emma mengintip dari salah satu jendela, dia langsung ketakutan dan menyingkir. Dia tak mau menemui pacarnya ngevlog di sana. Akan tetapi, Sam terus membujuknya, hingga akhirnya Emma mengikutinya. Mereka mulai masuk dan memasang kamera. Tiba-tiba, kamera merekam peti penyimpan boneka terbuka dan menutup dengan sendirinya dengan keras. Mereka yang mendengarnya pun kaget. Sam memberanikan diri untuk melihatnya.
Setelah membuka peti tersebut dan melihat boneka, Sam menutup peti itu kembali dan memanggil Emma. Emma pun masuk. Namun saat Sam ingin menunjukkan boneka tersebut, ternyata peti itu kosong. Emma menuduh Sam hanya bercanda. Kemudian Sam menunjukkan hasil rekaman kamera yang ia bawa. Dan benar saja, di situ memang ada boneka. Tiba-tiba peti menutup dengan keras mengagetkan mereka. Emma mengajak Sam untuk segera pergi, tapi justru Sam malah menolak. Kemudian, sebuah bola jatuh dari tangga. Karena Sam menolak pergi, akhirnya Emma keluar seorang diri. Sedangkan Sam nekat untuk memeriksa siapa yang menjatuhkan bola tersebut. Sesampainya di atas, Sam melihat boneka yang bersandar di tembok. Emma yang mendengar teriakan Sam kembali berlari untuk melihatnya. Saat Emma membuka pintu, ternyata Sam telah tewas. Di situ Emma juga melihat boneka tersebut berdiri di hadapannya. Boneka itu memutar kepalanya menatap Emma. Tiba-tiba, film pun berakhir.